semenjak Louis Pasteur di Perancis menemukan hidup tidak mungkin berhasil daripada yang tidak hidup, mulailah guncang, mulailah sesuatu penegakan juga akan pengertian the source of life. Saudara-saudara, waktu Louis Pasteur memakai tiup untuk divakumkan lalu diberikan suhu sampai akhirnya begitu panas dan tidak mungkin ada bakteri apapun berada di dalam. Sesudah itu seluruhnya tidak ada sesuatu campuran udara dari luar ke dalam, lalu sesuatu liquid yang taruh di dalam ditaruh terus, akhirnya tidak pernah menjadi perubahan karena di dalamnya tidak ada hidup, sudah mati semua. Tetapi air yang taruh di satu tempat pelan-pelan menjadi ada nyamuk, pelan-pelan menjadi uget, pelan-pelan menjadi ada sesuatu binatang yang kecil yang muncul di dalam. Ini dari mana ini? Hidup dari mana? Oh, perubahan itu dia akan datang sendiri. Tidak bisa. Louis Pasteur mengatakan, no life is no life. Life is life. From no life to become life is impossible. Dan kira-kira 50 tahun kemudian seorang bernama Wallace, W-A-L-L-A-C-E, 10 tahun sebelum Darwin menulis buku tentang evolusi, dia sudah menulis Principle of Biology. Waktu Darwin baca, kaget. Kenapa orang ini begitu mudah mempunyai pengertian seperti saya? Lalu dia cari dia sama-sama untuk membuat buku itu lebih lengkap dan menetapkan satu teori, dan natural selection. Ini adalah seorang Wallace sendiri pernah melewati kepulauan Indonesia abad ke-19. Lalu Wallace mengatakan 3 hal. Tidak hidup itu tidak hidup. Hidup itu hidup. Tidak ada itu tidak ada. Ada itu ada. Hidup itu hidup. Manusia itu manusia. Jadi between non-existent and existence, there is a gap. Between existence and life, there's another gap. Between lives and human being, there is a third gap. No one can make bridge to join these 3 gaps. To fill these 3 gaps. Tidak ada satu orang pun bisa membuat jembatan untuk tengah-tengah tidak ada menjadi ada di jembatani, ada menjadi hidup di jembatani, hidup menjadi manusia di jembatani. Di dalam 3 kalimat ini sudah mengandung sesuatu pandangan negatif untuk kemungkinan evolusi. Karena hidup itu hidup. Hidup itu berapa juta macam, saudara tahu? Tumbuh-tumbuhan berjuta-juta macam. Lebih daripada 2.700.000 macam. Pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput penghijauan. Itu 2.700.000 macam yang sudah ditemukan. Bagaimana banyaknya akan binatang-binatang, makhluk-makhluk yang hidup. Itu lebih daripada hampir 1 juta macam. Di dalam keadaan begitu banyak jenis hidup. Saudara-saudari, yang paling kecil virus. Dan paling besar itu ikan paus. Itu terdiri dari begitu macam hidup. Semua digolong menjadi hidup. Manusia digolong menjadi manusia. Between non-existent and existence, pertama. Between existences and life, kedua. Between all lives and men, ketiga. There are 3 gaps which no one can make bridge for that. Tidak ada orang bisa menyembatannya. Jadi di sini hidup itu apa? Hidup itu sama kebenaran apa artinya? Kebenaran itu kebenaran yang bagaimana? Selalu kebenaran dimengerti oleh sekular sebagai sesuatu bahan yang dipikirkan dan yang diiyakan, dikonfirmasikan sebagai yang boleh dipegang, yang boleh dipakai sebagai prinsip. Itu adalah semacam pengertian kognitif saja. Di situ kelemahan semua pendidikan. Pendidikan menjadikan guru penyalur pengetahuan. Jadi guru yang mengetahui lebih banyak, kasih tahu sama murid, supaya murid yang tidak tahu menjadi tahu. Itu namanya kebenaran. Tapi di Alkitab lain. Kebenaran bukan penyaluran pengetahuan. Kebenaran bukan teori-teori yang dispekulasikan. Kebenaran bukan sesuatu penemuan melalui imajinasi. Kebenaran bukan sesuatu catatan mengenai sesuatu pengamatan daripada fenomena-fenomena di dalam alam semesta. Kebenaran itu adalah firman yang hidup, the word of life.